Aku Jessica, sekarang kesibukannya kerja aja. Halo, nama aku Eki. Aku saat ini penggiat startup. Nama saya Arzo, kesibukannya lagi nggak ngapa-ngapain. Aku Fadlan Aula Rizky, kesibukannya kerja. Halo semuanya, nama aku Nadira. Kesibukan aku saat ini jadi karyawan swasta. Mungkin ada edukasi tentang bahaya narkoba kali ya. Jadi remaja yang mau pakai narkoba pun juga udah tahu gitu kalau misalnya mereka pakai narkoba bahayanya itu apa, dan kedepannya tuh dalam jangka panjang tuh bisa merugikan mereka tuh kayak gimana. Kalau sekarang sih ya kayaknya kalau untuk media sosial atau untuk Google dan lain-lain itu kita udah tahu lah apa itu narkoba dan lain-lain gitu. Harusnya remaja sekarang itu udah teredukasi sama penyalahgunaan narkoba gitu. Ya yang sekarang mungkin kita bisa belajar dari lingkungan sekolah awalnya gitu. Mungkin adain edukasi yang bisa kasih tahu kalau ini tuh nggak baik, ini tuh nggak, mungkin dari sisi situ, terus bisa juga dari sisi parenting dari orang tua yang mungkin coba kenal dekat sama anaknya, tahu apa yang dilakukan anaknya, jadi apa yang anaknya lakuin, jadi orang tua tuh tahu gitu. Jadi ada pengawasan juga, baik itu dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan dari keluarga. Ini sih Kak, dari pertemanan, circle temenan sendiri lah, kan nggak ada yang tahu teman-teman gimana, kalau sama kita gimana, sama teman yang lain gimana gitu. Lebih ke arah aware sama circle sendiri sih Kak. Mungkin pentingnya edukasi ya. Sejak sekolah kayak dikasih tahu kalau penyalahan narkoba itu kurang baik gitu, dan ada dampak buruknya lah gitu. Aku rasa salah satu platform yang paling mudah dan bisa berdampak cepat itu pasti sosial media ya, atau media komunikasi saat ini, karena bisa diakses sama semua orang dan dari seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi mungkin gimana caranya, kalau saran dari aku, kita bisa bikin campaign bareng atau bikin komunitas gitu ya, entah di wilayah-wilayah tertentu gitu, yang akhirnya menciptakan kegiatan positif dan menciptakan kesibukan. Jadinya harapannya bisa lebih terinformasi gitu terkait kegiatan-kegiatan apa yang bisa mereka isi dan kesibukan apa yang bisa mereka isi, dan bisa lebih aware terkait baik dan buruknya, nggak ada baiknya bahkan, buruknya dari penggunaan narkoba. Lebih ke say no sih, karena aku juga udah tahu bahayanya tuh apa, terus juga mungkin bisa kasih tahu mereka gitu ya, supaya mereka bisa balik ke jalan yang benar mungkin. Oke, pertama mungkin kalau misalnya langsung dikonfront, mereka malah kayak lu nggak asik lo gitu. Mungkin kita bisa pelan-pelan kali ya, pertamanya mungkin kita malah kalau menurut aku kayak balik nanya kayak, lu kenapa nawarin gue gitu, kenapa harus gue gitu, terus lu kenapa make. Aku lebih tanya dulu sih ke mereka gitu, jadi biar kayak kita juga tahu ini sebelum aku nolak, mungkin nolak secara halus juga, biar dia ngerasa kayak terintimidasi nih gitu, dia ngerasa kayak gitu. Jadi biar nggak kayak gitu, mungkin approach-nya mungkin agak lebih lembut, pelan-pelan, kayak nanya kenapa lo kayak gini, lebih kebalik nanya, dan mungkin kasih tahu pelan-pelan kayak ini nggak baik loh, kayak gitu. Aku sendiri sih langsung tinggalin aja, soalnya efeknya 5-10 tahun bahkan seumur hidup ke depannya, badan jadi gimana gitu, terus nggak baik aja gitu. Iya emang udah nggak baik. Saya no sih, enggak sih kalau aku, karena kan iya, karena kan emang dampaknya buruk banget sih bagi kesehatan juga. Oke. Kalau ada orang yang ngajak, yang pasti tujuan utamanya menolak gitu ya. Tapi bagaimana caranya menolak yang baik, dan mungkin another step gitu ya, gimana caranya juga mungkin memahami mereka gitu, supaya kita mungkin bisa bantu mereka untuk menyadari kalau misalkan sebenarnya menggunakan atau mengedarkan itu juga bukan hal yang baik gitu, atau mungkin harusnya dihentikan gitu. Menurutku faktornya banyak sih, dari kayak edukasi, terus lingkungan pertemanan tuh juga bisa mempengaruhi banget. Faktornya macam-macam, tapi mungkin karena zaman sekarang mungkin semua hal bisa dibeli pakai uang gitu ya. Terus mungkin juga kurangnya wadah untuk
remaja-remaja ini untuk bercerita, atau mungkin kayak mereka ngambil shortcutnya aja gitu dengan cara menyalahgunakan narkoba. Mungkin menurut dia itu adalah cara terbaik atau cara tercepat untuk menghilangkan rasa sakit yang dirasakan mungkin, atau rasa apa yang dirasakan. Jadi dia kayak ngerasa kayak ya udahlah gue narkoba aja gitu. Faktor yang paling sering aku temuin di lingkunganku ya, faktor lingkungan yang paling aku sering temuin gitu. Banyak dampak buruknya kayak bagi kesehatan, terus juga ya jadi banyak deh dampak-dampaknya yang buruk. Faktor A-nya menurut aku sih yang paling besar itu pasti lingkungan ya. Entah itu dari lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan keluarganya, temennya, atau tempat kerjanya. Dan biasanya mungkin ajakan dari lingkungan juga gitu ya. Terus selanjutnya adalah mungkin informasi yang masih minim yang dimiliki, sehingga belum tahu dampak jangka panjang atau jangka pendek yang bisa didapetin kalau misalkan mereka jadi pengguna narkoba gitu. Pencegahan dini ya, mungkin bisa ini sih kayak kayak riset juga bahaya narkoba tuh apa, terus juga mungkin aku bisa kasih tahu ke teman-teman terdekat aku yang punya potensi atau bahkan menggunakan gitu. Dan juga mungkin bisa kayak ikut volunteer ke program-program pencegahan penggunaan narkoba pada remaja. Oke, kalau untuk pencegahan mungkin kayak sering edukasi sih gitu. Kalau misalnya mungkin sebenarnya kan asap itu nggak ada kalau nggak ada api kan gitu. Mungkin kita juga bisa lihat sekitar gitu. Kita melek sekitar juga. Kalau misalnya kita lihat sekitar tuh kayak dia tuh udah kayak narik diri nih. Dia tuh kayak beda gitu. Mungkin kita kayak coba tanya lu kenapa gitu. Jadi sebelum dia ke arah sana, kita mungkin bisa tanya dulu kabarnya mereka gitu. Jadi mereka belum sampai ke sana, tapi kita udah tanya duluan perasaannya dia. Jadi mereka merasa ada gue ada teman loh gitu. Jadi gue nggak usah ke arah yang mungkin menyimpang gitu. Perannya ya pertama lebih fokus ke diri sendiri buat lebih aware kepada circle pertemanan. Terus kedua juga ngajak teman buat ngelakuin hal-hal yang baik gitu. Terus apalagi ya, udah sih Kak, udah itu aja. Apa nih peran kamu terhadap lingkungan untuk pencegahan dini penyalahgunaan narkoba? Ya mungkin kita bergaul di lingkungan yang sehat gitu, kayak teman-temannya juga yang baik-baik gitu, yang nggak pada pakai narkoba gitu, supaya ya kita juga bisa ya terjauhkan lah dari narkoba gitu. Oke. Kalau dari aku mungkin untuk teman-teman ya sekitar yang mungkin memang ada masalah atau ada keluhan atau ada keluh kesah gitu, biasanya aku coba dengerin dan mengarahkan mereka untuk ngelakuin hal-hal yang positif gitu. Karena belajar dari kasus-kasus yang udah ada, biasanya kebanyakan gitu ya orang yang akhirnya terjerumus ke daerah atau misalkan kelompok-kelompok yang akhirnya menjadi pengguna narkoba itu biasanya berawal dari masalah, terus nggak tahu mesti ngapain dan sama siapa, akhirnya jadi kesana gitu. Caranya ya itu tadi sih edukasi, terus juga edukasi kan dari eksternal, tapi kalau dari internalnya sendiri ketahui kalau misalnya narkoba itu nggak ada untungnya buat kamu. Sebenarnya ini panjang banget ya, banyak banget pihak yang terlibat gitu, bisa dari pemerintahan juga, mungkin lebih gencar lagi dari pihak sekolah juga, dari pihak keluarga juga, terus dari prinsip remaja sih sekarang gitu, emang harus ditanamkan dari sekarang untuk prinsip bahwa kita tuh tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Jadi kita harus punya prinsip dan kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang enggak. Kayak gitu sih kalau dari aku. Pertama batasi pertemanan, kedua juga aware sama diri sendiri, terus ketiga kalau emang lingkungannya udah ada yang kena narkoba gitu, lebih baik agak dijauh-jauhin atau agak ngindar, nggak apa-apa lah kayak gitu. Walaupun masih satu lingkungan, agak ngindar aja nggak apa-apa.
Ya kayak mungkin kita ngikutin aktivitas-aktivitas yang positif, terus juga ya bergaul yang baik lah gitu. Aku mungkin lebih ke isi kegiatan dengan cara-cara yang positif, terus menyibukkan diri sama hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu pelajarin dan akhirnya kamu mau coba itu dan akhirnya bisa nambah skill kamu yang baru dan bisa mungkin berdampak juga sama kehidupan kamu gitu.